Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada beberapa saham ya, yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya saham-saham ini kemarin. Tentunya ini adalah saham-saham yang saya kumpulkan dari request yang ada di grup WhatsApp kami ya, dimana kemarin saya satu harian nggak ada upload, dari pagi juga saya nggak ada upload video konten, dan kemarin malam juga saya nggak ada upload. Oke, jadi hari ini atau pagi ini saya akan tuntaskan ya dengan saya kemarin request apakah ada saham-saham tertentu yang ingin di request di grup WhatsApp kami ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingat kembali bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan gabung di grup WhatsApp kami. Di sini gratis, kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain ya. Tentunya kita bertukar pengalaman dan saling bertukar ilmu ya di sana. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Palem. Oke, di sini saya cek dulu Palem. Oke, aman ya. Nah, kalau secara teknikal sendiri saham Palem ini dimana dia di sini bisa kita lihat di tanggal 22 April dimana dia sudah ngejebol area supportnya ya di sini. Dimana area supportnya adalah di area supportnya sebelumnya adalah di harga, batas atasnya adalah di harga 950 dan batas bawahnya di harga 925, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini sudah di breakdown ya di harga di tanggal 22 April dimana dia closingnya di harga 910. Nah, jadi yang harusnya yang punya saham Palem ini harusnya di sini dia sudah keluar kemarin ya. Walau sebenarnya di sini sudah menarik ya tanggal 21 April, di mana dia ketika turun menyentuh area support dan kemudian sudah muncul candle inverted hammer di sini. Tapi ternyata candle selanjutnya masih lanjut merah dan jebol area supportnya, dan kemudian dia lanjut turun terus, di mana masih tertahan di garis MA 50-nya ya. Kemudian dia naik lagi dan kemudian dia retest di sini dan nggak berhasil ngejebol area supportnya sebelumnya ya, atau sekarang dia sedang retest ya di tanggal 28 April ini, sedang retest untuk menjadikan area support yang sebelumnya ditembusnya dijadikan menjadi area resisten, dan benar saja dia lanjut turun terus dan akhirnya ngejebol garis MA 50-nya. Dan saat ini juga dia sedang retest kembali di garis MA 50-nya, dan bisa dibilang ini tertahan tepat di MA 50-nya garis warna hijau ini. Nah, jadi di sini pertama dia di sini retest ya, di sini retest untuk menjadikan area support sebelumnya menjadikan area resistennya, dan kemudian dia lanjut turun, dan kemudian di sini kan fungsinya sebetulnya garis MA 50 fungsinya menjadi supportnya sebelumnya, dan kemudian supportnya di breakdown lagi di sini di candle 9 Mei kemarin, dan kemudian di sini sudah di retest ya, kemudian lanjut turun, di sini retest juga lanjut turun, dan kemudian dia di sini kembali di retest lagi. Oke, kalau kita lihat sendiri dari risk rewardnya sendiri untuk kita masuk saat ini, oke, seperti ini ya. Kalau kita hitung dari rewardnya, kalau kita masuk di harga closing kemarin, jadi kita ada kemungkinan kalau kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar hampir 19% ya di harga 685, dimana di sini adalah ada garis MA 200 yang kemungkinan akan bergerak atau akan menjadi area support selanjutnya ya, dimana untuk secara trennya sendiri saham ini sendiri emang masih uptrend ya, dimana garis MA 50 berada di atas garis MA 200, walau sekarang candle-candle berada di bawah garis MA 50-nya. Kalau ini saya tarik garis seperti ini juga, sepertinya bisa menjadi area support trendline-nya ya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita buatkan cut loss kita satu tick aja di sini. Oke, mungkin bisa ya di sini ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini adalah support awalnya, dan kemudian di sini adalah support keduanya atau lower high keduanya, dan kemudian di sini adalah lower high yang ketiganya. Oke, kalau kita buatkan supportnya, kita buat panutan kita adalah support trendline-nya ini, berarti nanti misal kita masuk di harga closingnya hari ini, kemarin di harga 845 dan untuk resisten kita di harga 925 ya, dengan persentasi 9,47%, dan cut loss kita satu aja di bawah support trendline uptrendnya ini ya di harga 780 dengan persentase 7,69% ya. Tapi ini adalah pilihan pertamanya kalau kita masuk di harga
closing kemarin. Tapi kalau pilihan keduanya kita bisa di sini di satu tick di bawah area sini di harga 700, di bawah harga 715, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya. Tetapi di situ cut loss kita sudah lebih dari 15% dan itu nanggung ya, karena sebentar lagi ada garis MA 200-nya di sini. Jadi di sini kita maksimalkan, kalau mau dimaksimalkan di harga 685 dengan persentase 18,93%. Tapi saya sarankan mending kalau emang mau masuk ya dari saham Palem ini, mending masuk di sini aja di cut loss-nya di harga 780 ini aja kalau misal masuk di harga closingnya kemarin. Oke, seperti itu ya. Tapi ini tentunya agak beresiko ya, dimana cut loss kita udah lebih dari 5%, walaupun persentase take profit kita adalah masih di atas 5% ya, jadi sekitar 9,47%. Jadi nanti kalau emang mau masuk di saham Palem ini, kita bisa awasi untuk bid overnya. Jadi bid overnya seperti apa. Kalau bidnya tebal, kita bisa mulai cicil masuk, dan kalau overnya lebih tebal atau antrian jualnya lebih tebal, kita jangan masuk dulu, ada kemungkinan dia akan kembali lanjut dibanting ya. Coba kita lihat untuk Oke, kemarin udah ada akumulasi ya asing, di mana dia kalau dari transaksi sebelumnya sudah ada banyak distribusi di sini ya. Kelihatan merah-merah dan kemudian kemarin asing sudah mulai akumulasi dari saham Palem ini. Tapi kemarin kalau dari broker summary-nya, kemarin ada distribusi ya di sini. Ada broker NI yang jualan sebanyak totalnya 414 juta ya transaksinya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk saham Palem ini. Kalau emang yang mau masuk, kita bisa perhatikan nanti di harga 845, dan kita bisa perhatikan dari bid overnya. Kalau bid overnya oke dan asing juga masih lanjut akumulasi, ada kemungkinan dia akan lanjut naik, dan untuk target terdekat kita adalah di harga 925 ya. Oke, seperti itu. Tapi untuk batasan cut loss kita buat aja di harga 780. Dan kalau yang masih punya saham Palem ini, mungkin ya secara trennya saham ini masih bagus ya, kita bisa maksimalkan aja di garis MA 200-nya ini yang di harga berapa tadi ya? Saat ini kalau selagi dia masih berada di atas harga 685 berarti masih aman. Tapi kalau sampai dia menyentuh harga 685 berarti dia sudah menjebol garis MA 200-nya ya. Jadi bisa keluar dulu aja, berarti dia trennya sudah terkonfirmasi valid, di mana dia sudah akan bergerak bearish atau bergerak downtrend, karena dia sudah memberikan kode bahwa dia sudah ngejebol garis MA 50-nya, tetapi di sini masih tertahan di support trend uptrend-nya ya. Tapi kalau seumpama support trend uptrend dijebol juga dan kemudian garis MA 200 ini dijebol juga, berarti dia sudah memberikan sinyal kedua bahwa dia akan bergerak downtrend lebih dalam lagi ya. Oke, di sini juga kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah hampir memotong ke atas garis kuning ya, jadi akan terbentuk pola golden cross, di mana dia akan lanjut naik, dan apakah dia akan lanjut ke resisten selanjutnya dari RSI-nya atau enggak ya. Oke, berarti di sini sama posisinya. Di sini posisinya dia hampir ngejebol atau hampir membuat pola golden cross. Kalau di candle-nya di sini dia tertahan di MA 50-nya, dan kalau dia berhasil ngejebol garis MA 50-nya tentunya akan lebih menarik lagi, di mana dia berarti sudah kembali di atas istilahnya di atas trennya istilahnya. Seperti ini ya, dimana dia sebelumnya sudah sempat ngejebol garis MA 50-nya tetapi masih tertahan di area supportnya ini, dan kemudian kembali naik lagi, ngejebol, nge-breakout garis MA 50-nya, dan kemudian dia lanjut naik ya. Oke, seperti itu ya. Di sini juga dia sempat turun dan kembali menjebol garis MA 50, dan kemudian dia lanjut naik berapa persen? Coba kita lihat. Dia lanjut naik sekitar 57% ya, atau 58%. Nah, jadi di sini ya itu tadi ya, jadi kita tetap aja kita dengan trading plan kita batasi kalau seumpama dia tidak bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau seumpama dia ngejebol area support trendline ini, kita bisa keluar dulu aja di harga 780-nya ya. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout dari area atau garis MA 50, kita bisa hold dengan harapan dia akan sampai untuk target pertama kita adalah di harga 925 dengan presentasi 9,47% ya. Selanjutnya ada saham Inco.
Untuk saham Inco sendiri, untuk cara trennya masih sangat bagus ya, dimana dia masih uptrend. Candle-candle berada di atas garis MA 50-nya, dan garis MA 50 berada di atas garis MA 200-nya. Tetapi kemarin dia naik sekitar 7,39%, dan dia tertahan di area resisten ini ya, dimana batas bawahnya adalah di harga 7.775. Dan kalau kita lihat secara time frame bulanannya itu seperti ini ya. Nah, dimana ini adalah area pantulan support sebelumnya, atau kita buat daily aja, kita lihat ke sini. Oke, seperti ini ya. Dimana di sini adalah sebelumnya adalah area resistennya, dia tertahan dan kemudian dia reject, dan kemudian di sini di breakout ya, di breakout dengan terbentuk gap seperti ini, gap up seperti ini, dan kemudian dia kembali retest lagi ke area sini, dan kemudian dia lanjut naik lagi ya, dan kemudian kembali di breakdown, dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area resistennya. Oke, jadi seperti ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Jadi untuk kalian yang belum punya, agak riskan ya untuk saham Inco ini. Kalau kita masuk sekarang, coba kita lihat risk rewardnya. Oke, ternyata sudah lebih dari 12%, dan untuk target kita juga di harga 7.775 dengan persentasi take profit kita adalah cuma 1,63%. Jadi ada baiknya untuk kalian yang belum punya saham Inco ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area-area support ini, support harga 7.100-an ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, atau di MA 50-nya ini sekalian di harga 6.800-an ya. Oke, untuk yang belum punya, atau kita bisa tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 7.950. Misal kita masuk di harga 7.000 atau di harga 7.975 misalnya. Kita cut loss satu tick aja di bawah area ini di harga 7.725 misalnya, dan target kita di resisten sebelumnya di sini di harga 8.800 dengan persentasi 10,34%. Oke. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa buy on support ketika dia kembali turun ke area sini di harga 7.100, atau di MA 50-nya di harga 6.800 ya. Nah, atau kita bisa buy on breakout ketika dia berhasil breakout dari area atau dari harga 7.950-nya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Inco ini, kita bisa perhatikan nanti di area sini ya, di harga 7.725 ini, atau kita buat aja trailing stop atau batasan, dimana kalau nanti seumpama dia turun dari harga ini, kita buat aja seperti ini. Dari harga 7.575 kita bisa jual dulu aja, karena di sini ada area resisten minor ya, di sini sebelumnya resisten minor, dan kemudian di sini nanti kita buatin batasan aja. Kalau seumpama kita kan posisinya sekarang anggap aja kita sudah profit ya, yang punya ini sudah profit di sini, beli di misal di harga 7.125-an, dan kemudian dia di sini sudah sampai di harga closing di harga 7.625. Jadi kalau seumpama nanti dia ngejebol harga 7.575, kita bisa keluar dulu aja, kita amankan profit yang udah kita dapat, daripada dia harus kembali ke area supportnya ini ya, ke harga 7.100-an ini. Itu untuk posisi yang sudah profit ya, jadi kita mengamankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau seumpama kalian yang udah beli saham Inco ini dan ternyata posisinya sekarang masih minus ya, atau kemarin belinya di pucuk sini di harga 7.700-an, kita masih punya harapan di garis MA 50-nya ini. Jadi selagi dia belum ngejebol harga 6.800-nya, berarti masih aman ya, dimana trennya dia masih uptrend selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau dari RSI sendiri, dia baru aja mantul dari area support 50, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga di area 80-an ini. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area 8.800-an ini, atau lanjut ke harga 9.550 ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Inco. Yang belum punya, kita bisa tunggu di area support, atau dia tunggu dia breakout, dan yang sudah profit kita bisa amankan di harga 7.575 selagi dia belum di breakdown. Kita bisa hold dulu, tapi kalau seumpama dia turun dari harga 7.575, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Kalau sudah profit, kalau yang belum, kita masih bisa ada harapan di garis MA 50-nya. Selagi belum ngejebol garis MA 50-nya, berarti masih aman untuk kita hold. Selanjutnya ada saham MTEL.
Oke, MTEL ini kemarin ketika dia turun dalam seperti ini, di mana dia sudah ngejebol area support 740 dan kemudian di breakdown di sini di tanggal 13 Mei kemarin, di mana dia closing ya di harga 735 ya, dan kemudian dia lanjut turun di sini di tanggal 17 Mei dia ARB, dan kemudian di tanggal 18 Mei dia minus lagi minus 2,92% ya. Dan kemudian di sini di candle tanggal 19 Mei kemarin muncul candle hammer ya di sini dengan kepala yang kecil dan kemudian ekor yang panjang seperti ini. Nah, kalau kita lihat menggunakan time frame 5 menit seperti ini, di mana ini adalah area supportnya di harga 640, ini adalah area supportnya. Dimana ketika dia turun seperti ini, turun terus, dan kemudian dia di sini ada pantulan di harga 640, dan kemudian dia naik terus di harga closingnya akhirnya di harga 665. Jadi di sini saya buatkan batasan aja di harga 640 ini. Jadi di sini sudah mulai menarik ya untuk saham MTEL ini. Tetapi kalau saham MTEL ini, kalau kita lihat dari broker summary-nya tanggal 19 kemarin, di sini dia masih ada distribusi dari CS ya. CS kemarin jualan lumayan banyak sekitar 25,4 miliar dan RX jualan sebanyak 6,68 miliar. Jadi secara broker summary-nya masih ada distribusi, tetapi di sini yang ada akumulasi kemarin ada broker BK dan ZP ya. ZP rata-rata mereka akumulasi sebanyak 6,8 miliar dan di harga rata-rata 656 berarti itu masih di atas harga 656 itu di sini ya berarti ya. Bentar ya. Oke. Berarti saat ini kondisinya mereka sedang atau sudah profit sekitar 1,15% ya secara harga rata-rata aja. Nah, jadi dari broker summary tadi ada distribusi, tapi ada beberapa kalau kita lihat yang akumulasi atau yang ambil saham MTEL ini kemarin rata-rata di harga 655 tadi ya, 655, dan saat ini mereka posisi sudah profit. Apakah mereka akan take profit ataukah mereka akan lanjut lagi akumulasi sehingga saham MTEL ini akan lanjut naik ya. Oke, kalau kita lihat dari broker summary-nya tadi ada akumulasi ya, sudah mulai ada akumulasi, di mana sebelumnya bisa kita lihat aja di tanggal berapa nih, tanggal 13 Mei ada akumulasi besar-besaran 26 miliar dan kemudian lanjut 54 miliar untuk transaksi asing, dan kemudian tanggal 18 kemarin juga cukup banyak sekitar 28 miliar, tapi yang bisa mencolok ini di tanggal 17 Mei kemarin ya. Nah, tetapi di sini ada apa ya, angin segar ya dari asing, di mana tanggal 19 Mei kemarin dia sudah mulai akumulasi di harga bawah ya, di harga 655. Dengan total akumulasi adalah 19,39 miliar ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai ada menarik dari asing ya. Asing sudah mulai kembali mengakumulasi saham MTEL ini. Tentunya kalau kita masuk di saham MTEL ini, kita tetap batasi cut loss kita aja ketika dia ngejebol harga 640 ya. Jadi kalau seumpama dia turun lagi dari harga 640, kita masuk di harga closing kemarin di harga 665 dan kita cut loss-nya di satu tick aja di bawah harga 640, misal di harga 635 dengan persentase 4,51%, dan target kita untuk terdekatnya adalah di harga 740 dengan persentase 11,28% ya dari saham MTEL ini. Oke, kalau dari RSI dia masih menungkik ke bawah, tapi belum ada indikasi pantulan ke atas ya kalau dari RSI-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tetap dengan trading plan kita bisa mulai cicil masuk, dan nanti kita bisa kombinasikan dengan bid offernya. Kalau bid offernya oke, bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita bisa mulai cicil masuk, tentunya dengan pembatasan atau dengan trading plan kita yang ketat ya. Jadi kalau sumpah dia ngejebol harga 640 ini, kita bisa keluar lagi, dimana kalau kita lihat dari time frame 5 menitnya 640 ini adalah area pantulan sebelumnya ketika dia turun, dan kemudian dia lanjut kembali naik lagi ke atas ya. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Oke, ADMR ini ternyata dia masih tetap bertahan di resisten trendline downturn-nya ini ya. Tapi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini berarti masih aman ya, selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya. Saat ini garis MA 50-nya berada di harga 2140. Nah, jadi trennya masih terjaga ya, selagi masih di atas itu. Tapi cuman dia masih membutuhkan waktu untuk ngejebol
garis support garis resisten trendline downtrend, dan dimana di sini dia akan kemudian kalau berhasil ngejebol dia akan bergerak sideways di area sini ya. Jadi masih ada kemungkinan kita masih punya target sekitar di harga 3030-an untuk target resisten terdekatnya ya. Jadi untuk kalian yang belum punya untuk saham ADMR ini, kita bisa cicil masuk aja ya, masuk sedikit-sedikit, atau nanti tunggu ketika sudah muncul candle pantulan, tetap dengan batasan cut loss kita di bawah harga 2130 aja untuk yang belum punya. Tapi kalau untuk yang masih punya tadi, selagi dia belum ngejebol MA50 nya atau belum ngejebol harga 2130 nya, berarti masih aman untuk kita terus hold terus ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini, nggak perlu panjang lebar. Tapi kalau kita lihat di sini dari RSI-nya sendiri, dia baru aja nge-breakdown area 50-nya ya. Jadi apakah dia akan kembali mantul ke atas ataukah dia akan lanjut turun ke area support 30-nya ya. Oke, coba kalau kita lihat ADMR ini sepertinya masih ADMR masih terjaga ya, masih tetap diakumulasi oleh asing. Tetapi kemarin emang ada distribusi kalau dari broker summary-nya. Oke, di sini ADMR ada distribusi dari CC yang jualan cukup banyak, sekitar 86,7 miliar, dan yang akumulasi itu ada AK sebanyak 46,1 miliar dan di harga rata-rata 2296. Oke, berarti sekitar harga 2300-an ini berarti diambil di bawah sini ya, jadi kemarin. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harap aja semoga nanti siapa tadi? AK ya. Ya, semoga AK nanti lanjut akumulasi lagi dan lainnya juga lanjut akumulasi lagi untuk mengangkat harga ADMR ini, di mana dia sekarang sudah berada atau mendekati di area supportnya ya untuk saham ADMR ini. Semoga kita berharap bersama-sama apakah ADMR ini lanjut naik dan berhasil nge-breakout resisten ini. Jadi bukan menjadikan fase distribusinya ya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya, misal nanti muncul candle pantulan ya, misal muncul candle pantulan di harga 2290 misalnya, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area support di bawah MA50 nya, misal di harga 2120 ya, dengan persentasi 7,42%, dan target kita di sini di harga 3040 dengan persentasi 32,75%. Wow, lumayan ya. Jadi di sini kalian bisa tunggu aja muncul candle konfirmasinya nanti di area-area sini, di area-area di mana dia sekarang saat ini sedang berada di mendekati area supportnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini. Selanjutnya kita akan lihat saham Mayora. Oke, kalau Mayora ini kemarin dia sempat ada agak menarik ya, dimana ketika muncul sentimen Elon masuk ke Indonesia ya, dan kemudian ada permen Kopiko di sana, dan kemudian harga Mayora tiba-tiba naik ya, dan kemudian dia sudah berada di atas garis MA50, dan kemudian dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini di sini ya. Tetapi ternyata dia kembali di breakdown lagi ya. Jadi cuman sentimennya nggak begitu kuat, cuman naik sebentar aja, dan kemudian dia kembali reject lagi dari garis MA50 nya. Nah, jadi untuk saham Mayora ini, jadi kita lihat aja nanti apakah dia akan berhasil nge-breakout lagi area resisten trendline downtrendnya ini, ataukah dia akan kembali ke area support terkuat ini ya. Dimana kalau kita lihat seperti ini adalah area support terkuatnya ya, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian dia naik tinggi, dan kemudian di sini dia sudah mendekati area supportnya ini lagi. Jadi kita tunggu aja momennya, apakah dia akan kembali ke harga 1370 ini, apakah dia akan nggak sampai ke sini tapi akan lanjut nge-breakout lagi resisten trendline downtrend ini. Tentunya kalau saat ini kalau kita masuk kurang cocok ya, kurang menarik ya untuk saham Mayora ini, dimana kalau kita masuk di sini dan resisten kita buat aja di MA50 nya ya, dan cut loss kita satu tick di bawah area ini di harga 1225, dengan persentase cut loss kita adalah sekitar 25%, dan persentase take profit kita adalah cuman 5%an aja. Jadi agak beresiko ya kalau seumpama dia naik,
kita bisa dapat cuan sekitar 5%-an. Tapi kalau ternyata dia bergerak turun, kita dan dia ngejebol area supportnya, kita harus merelakan sekitar 24,38% ya. Jadi seperti itu. Jadi ada baiknya untuk saham Mayora ini kita tunggu aja dia lebih menarik lagi, dimana kalau dia sudah berhasil breakout dari area resisten trend downtrendnya, atau kita tunggu aja dia kembali turun ke area support terkuatnya di harga 1370-annya ini ya, untuk yang mau masuk. Dan untuk yang masih nyangkut di saham Mayora ini ya gimana ya, kalau kita maksimalkan di sini juga minus kita juga lumayan banyak lagi ya. Nah, di sini kalian bisa pertimbangkan aja, kalau seumpama ya ini pilihan ya, boleh ikut boleh enggak. Di sini kita bisa tarik support trendline seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa gambar di trading view kalian, dimana di sini saya hubungkan antara ekor-ekornya ya. Di sini lower sebelumnya, dan kemudian di sini adalah lower selanjutnya, dan sini juga adalah lower selanjutnya. Nah, jadi misal di sini kalau dia seumpama ngejebol harga 1595 ini, kita bisa keluar dulu aja ya untuk kalian yang masih punya. Tapi ini bisa pilihan ya, pilihan bisa diikuti bisa enggak. Tapi untuk maksimalnya kita selagi dia masih berada di atas harga 1235 ini masih aman ya. Tapi kalau sudah ngejebol harga 1235, kita bisa keluar dulu aja tentunya. Cuan atau loss kita akan semakin tebal ya, dimana dia tadi bisa kita lihat lossnya kita bertambah sekitar 24%-an ya dari saham Mayora ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Antram. Oke, Antram ini juga berada bisa dibilang di posisi yang labil ya, dimana dia sekarang berada di antara area support resisten dinamiknya, dimana support dinamik itu adalah support menggunakan garis MA ya. Jadi di sini bisa kita lihat ketika dia ngebreakdown area ini, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas bawahnya di harga 2600, dan kemudian di sini di candle ini dia sudah ngejebol ya di tanggal 26 April dia ngejebol, dan kemudian lanjut ngejebol garis MA50 juga, dan kemudian kembali retest lagi ke area sini dan nggak berhasil ngebreakout, dan kemudian dia lanjut turun lagi. Dan sekarang dia posisinya kemarin dia lanjut turun di tanggal 12 Mei kemarin, tetapi dia masih tertahan di garis MA 200-nya. Dan kemudian masih bertahan, dan kemudian dia kembali naik kemarin di tanggal berapa? Tanggal 19 Mei kemarin dia menguat 2,50%, tetapi masih tertahan di area resisten MA 50-nya di sini. Jadi dia benar-benar tertahan di dua MA ini, MA 50 dan MA 200-nya. Oke, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kalau kita paksakan masuk di harga closing kemarin oke, seperti ini ya. Jadi misalnya kita masuk di harga 2460 dengan cut loss kita satu tick di bawah area sini, di mana ini adalah area support sebelumnya. Cut loss kita di harga 2170 dengan presentasi 11,79%, dan resisten kita di harga 2600, di mana itu adalah area resisten sebelumnya dengan presentasi 5,69%. Jadi kalau seumpama kita masuk dan ternyata dia bergerak naik, kita bisa dapat sekitar 6%-an. Tapi ternyata kalau kita paksakan masuk dan kemudian dia sampai ke area supportnya dan ternyata harus ngejebol dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 11,79%. Oke, jadi tentunya ini pilihan kalian ya. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tunggu dia breakout sekalian dari area sini untuk lebih apa ya istilahnya, lebih gampang menentukan risk rewardnya. Misal kita tunggu dia breakout dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 2580 untuk cut lossnya, kita masuknya di harga 2640, dan target terdekat kita adalah di harga 2910 dengan presentasi 10,23%. Itu kalau dia breakout kita bisa ambil di posisi buy on breakoutnya. Tapi kalau seumpama dia kembali turun ke area support ini, di support ini di harga 2230 dan cut loss kita di harga 2170 dengan presentasi cut loss kita adalah 2,69%, dan resisten kita anggarkan aja di harga 2600 ini dengan presentasi 16,58%. Kenapa seperti itu? Karena wilayah cut loss kita itu lebih apa ya istilahnya, lebih terbaca dibandingkan kita harus memaksakan masuk sekarang. Jadi kalau dia breakout, kita tinggal pasang aja
cut loss kita satu tick di bawah area resisten yang di breakoutnya, karena resisten yang di breakout berubah menjadi area supportnya. Seperti itu. Kalau kita masuk sekarang, dia berada di area yang sangat-sangat labil, dimana kalau dia bergerak turun kita harus merelakan sekitar lebih dari 10%-an untuk yang harus kita relakan ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Antam ini, kalau seumpama nanti dia ngejebol garis EMA 200, kita masih punya harapan di area sini ya, dimana area ini adalah area support-support sebelumnya, selagi dia masih berada di harga 2180 dan belum ngejebol harga 2180, kita masih aman untuk kita bisa hold saham ini, dimana dia akan bergerak sideways di dalam area ini ya. Selain tidak turun, nah jadi akan bergerak seperti ini. Oke, kalau dari RSI sendiri, dia di sini sudah terbentuk pola golden cross ya, di mana garis ungu sudah memotong ke atas garis kuningnya, tetapi di sini juga masih ada area resisten 30, area resisten 50, di mana area resisten 50 itu adalah area support dari RSI sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam. Selanjutnya ada saham EMTK. Nah, saham MTK ini luar biasa ya, dimana dia di sini dia di tanggal 12 Mei kemarin dia ngejebol area supportnya di sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas bawahnya di harga 2480, dan kemudian dia closing di sini tanggal 12 Mei kemarin closingnya di harga 2340, dan kemudian dia lanjut turun tanpa ada transaksi sama sekali di sini ya. Di sini tanggal 13 Mei dia langsung turun, dan kemudian di sini tanggal 17 Mei juga turun tanpa ada transaksi sama sekali, dan tanggal 18 Mei kemarin agak ada perlawanan ya, dimana dia open di harga 1930 dan sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 2000, dan kemudian akhirnya closingnya di harga 1935 lagi ya. Dan kemudian di sini di tanggal 19 Mei kemarin sudah mulai ada menarik dari saham MTK ini, dimana dia sudah naik sekitar 0,26%, dan kalau kita lihat sendiri dari volume sendiri juga cukup menarik ya, dimana dia sudah lumayan atau lebih besar dibandingkan dengan volume rejection sebelumnya. Dan kemarin ketika di sini dia ternyata kembali lagi ke atas support trendline-nya ini ya, dimana di sini saya buatkan ini adalah lower awalnya, dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang pertamanya, dan sini adalah lower high yang ketiganya, dan kemudian di sini dia kemarin ternyata opennya di bawah area support trendline uptrend ini, tapi ternyata dia closingnya di atas harga support trendline uptrend ini lagi. Jadi dia kemarin closingnya di harga 1940 nya ini. Oke, coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga 1940 nya. Cut loss kita satu tick aja di bawah area ini ya. Jadi kalau kita maksimalkan di bawah sini juga masih aman ya sebenarnya. Kalau kita maksimalkan, pilihan pertamanya cut loss kita satu tick di bawah area support trendline uptrend ini di harga 1905 misalnya, dengan persentase cut loss kita adalah 1,80%. Dan untuk pilihan cut loss keduanya kita buat aja satu tick di bawah ekornya ini, di bawah harga terendahnya dari candle ini. Misal kemarin di harga terendahnya adalah di harga 1800, jadi kita cut lossnya di harga 1795 nya aja. Oke, seperti itu adalah pilihan keduanya. Jadi persentase cut loss kedua, pilihan kedua adalah 7,47%, dan resisten terdekat kita ada di sini di harga 2090 dengan persentase 7,73% ya dari saham MTK ini. Cuman di sini yang perlu saya perhatikan adalah transaksi asingnya ya, dimana kalau kita lihat transaksi asing sendiri dari awal April, dimana asing itu akumulasi konsisten cukup banyak di saham MTK ini, dimana di sini bisa kita lihat ya transaksinya tebal-tebal semua ya, 100 miliar, 20 miliar, 16 miliar, 60 miliar, 48 miliar, 97 miliar, dan kemudian di tanggal 13 Mei kemarin dia sudah mulai cicil jualan ya. Tapi di sini kalau bisa kita lihat sendiri, jualannya baru ada 3 kali dia berturut-turut dia jualan di tanggal 17, 18, 19, dimana 19 kemarin dia jualan cukup banyak ya di sini ya. Cukup banyak dengan total transaksi 155 miliar, berarti dia masih punya cukup banyak lagi dari saham MTK ini. Jadi yang masih rawan dari asing ya. Jadi kalau umpama asing nanti kembali jualan lagi, kemudian kemungkinan dia akan lanjut turun lagi. Bisa dibilang ini adalah pola dead cat bond ya. Coba. Oke, dead cat bond artinya ya, adalah kenaikan harga jangka pendek sementara yang didahului dan diikuti oleh penurunan. Jadi penurunan kedua membawa harga ke posisi terendah baru ya. Jadi seperti ini ya.
Jadi di sini dead cat bond itu adalah dia sebelumnya turun dan kemudian dia ada tiba-tiba ada kenaikan, dan kemungkinan nanti akan ada penurunan lebih dalam lagi dari pola sebelumnya, di mana di sini ancaman kita adalah dari transaksi asing, di mana asing punya cukup banyak barang, cukup punya banyak amunisi, dan kemudian dia baru mulai mendistribusikannya sedikit aja ya. Oke, jadi kalau seumpama asing besok atau hari ini dia kembali distribusi lagi, jadi ada kemungkinan akan terbentuk pola dead cat bonds ini ya, dimana ada kenaikan harga pendek sementara yang sebelumnya didahului oleh penurunan, dan kemudian dan setelah itu akan ada penurunan lebih dalam lagi dari saham MTK ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seumpama kita mau masuk, kita dibatasi aja kalau seumpama dia tidak sesuai dengan trading plan kita. Jadi di pilihan pertama tadi di bawah support trendline uptrend ini, atau di pilihan keduanya adalah di bawah ekornya ini ya, di harga 1795 ini. Oke, seperti itu. Kalau daerah resisten juga dia sudah ngejebol area 30-nya ya. Selanjutnya ada saham BSSR. Oke, BSSR ini bisa dibilang kalau kita lihat seperti ini aja, dia berada di posisi yang benar-benar menarik ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BSSR ini, kita masih punya harapan di sini, di area atau di harga 3940, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi selagi dia masih berada atau belum ngejebol harga 3940, masih ada harapan dia akan kembali mantul naik lagi. Dan untuk kalian masih punya yang belum punya, kita bisa pertimbangkan nanti ketika dia muncul candle pantulan di area-area sini ya, di harga 4000-an ini. Jadi kalau seumpama dia nanti muncul candle pantul, kita bisa nebeng masuk dengan bid offer yang bagus ya, dengan permintaan atau bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer. Kita bisa mulai cicil masuk dengan target kita, misal kita masuk di harga 4020 aja ya. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 3930, dan resisten kita kalau kita maksimalkan dia sampai ke sini, kita bisa dapat sekitar 24,63% ya dari saham BSSR ini. Tentunya tetap dengan trading plan yang ketat ya. Jadi kalau semua dia ngejebol area sini, area atau harga 3940 ini, kita bisa keluar dulu aja dengan persentase cut loss kita adalah sekitar 2,24% ya. Oke, kalau dari resinya sini juga dia ternyata sudah terlebih dahulu ngejebol area support 50-nya ya dari saham BSSR ini. Oke, kalau kita lihat dari BSSR ini, oke, kemarin asing masih ada distribusi sebanyak 5,73%. Dan kalau kita lihat dari transaksi domestik, ternyata juga masih ada distribusi, tapi di sini ada yang akumulasi ya. Dari YP dia sebanyak 4,7 miliar ya. Jadi YP ini kan terkenal broker apa ya, broker scalper ya. Jadi di sini dia akumulasi sebanyak 4 di harga 4034 ya. 4034 itu berarti dia posisinya sekarang masih minus ya. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan kembali lagi akumulasi saham BSSR ini, atau sudah mulai mengangkat harga BSSR ini untuk dia mulai jualan ya, atau kita lihat aja apakah dia masih akumulasi dan dia masih hold, atau dia malah hari ini sudah menaikkan harga sedikit dan kemudian dia mulai distribusi ya. Oke, jadi kita berharap aja di sini dia saham BSSR ini kembali mantul dari area supportnya. Tapi kalau seumpama kita sudah masuk dan kemudian dia ngejebol area supportnya, kita bisa keluar dulu aja ya. Oke, seperti itu ya. Untuk beberapa saham ini sudah kita analisis, jadi ada beberapa permintaan yang tidak saya masukkan ke video ini karena tidak termasuk ke saham syariah ya. Oke, seperti itu aja ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk menjadikan referensi kita untuk tindakan-tindakan apa yang kita ambil di hari ini ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan atau ada request saham-saham tertentu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.